Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang di Konten Kebahasaan dari Balai Bahasa Provinsi Riau. Kali ini bersama saya Vega Aisyah, Duta Bahasa Nasional tahun 2022 dari Provinsi Riau. Nah, spesial sekali hari ini karena saya akan berbincang hangat tentunya dengan sosok yang sangat luar biasa. Beliau ini adalah seorang pegiat sastra, sastrawan, dan juga budayawan dari Provinsi Riau. Mari saja kita sambut, ada Kak Kuni. Halo Kak Kuni. Apa kabar, Vega? Alhamdulillah, sehat. Kak Kuni gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah sehat. Sehat ya, di cuaca Pekanbaru yang cukup cerah ini lumayan ini ya kayak masih ya, harus oke ya? selalu oke. Harus selalu oke. Oke, baik, ini adalah Kak Kuni Mas Rohanti. Beliau adalah pegiat sastra di komunitas, kemudian juga merupakan sastrawan dan juga budayawan Provinsi Riau yang sudah memiliki begitu banyak prestasi tentunya ya teman-teman. Mungkin sudah pada tahu juga nih Kak Kuni, mungkin udah nggak perlu dikenal nih kayak, oh aku tahu nih Kak Kuni gitu ya. Masya Allah. Gitu. Awal fokusnya begitu Fokusnya ya. ceritanya. Berarti Kak Kuni awal mulanya mengambil fokus ke sastra tulis dulu ya? Iya, sifatnya benar. puisi-puisi Iya. ya. Tapi waktu itu sudah baca juga. Sudah baca juga. Karena tahun 96 itu juga mendirikan sanggar kampus. Kemudian kita aktif di teater. Kemudian kita aktif ikut lomba baca puisi. Tahun 99 kita juara 1 Peksiminas tingkat nasional ya di Surabaya. Ini mungkin ada jadi yang kenal ya. Iya. Jadi sambil menulis, sambil apa namanya? Sambil mempraktekkan, sambil berkegiatan. Berarti ini Bu Kuni sudah terjun kurang lebih berapa tahun tuh Bu? Kalau dari 96 berapa tahun itu ya? Dari tahun 96 ya, silahkan dihitung ya para penonton ya. Sudah 20, sudah banyak lah ya. 12-an tahun, puluhan tahun mungkin ya. 20-an tahun. Berarti itu sudah mulai dari masa-masa sekolah, perkuliahan. Itu kalau nulis ya, tapi kalau misalnya bacanya udah dari SD saya sudah suka baca puisi. Ya. Nah itu dalam perjalanan tersebut akhirnya Ibu Kuni kan tentu menemukan banyak hal menarik ya. Ternyata tadi tidak hanya puisi tapi juga ada teater, kemudian segala macamnya. Kemudian akhirnya membentuk sanggar juga ya Bu ya berarti sekarang? Iya benar. Jadi tahun 96 itu saya dan teman-teman mendirikan Sanggar Latah Tuah ya. Latah Tuah. Sanggar Latah Tuah, kemudian proses segala macam dari panggung ke panggung, baca puisi, teater, nulis segala macam, kemudian tamat. Kan begitu ya. Setelah tamat kuliah kan kita nggak mungkin lagi bermain di kampus. Karena bicara sanggar kampus itu adalah ketika kita aktif menjadi mahasiswa. Ketika kita aktif di organisasi kampus, juga ketika aktif masih mahasiswa, kan begitu ya. Karena banyak, saya bukan hanya di sanggar kampus tapi juga di berbagai organisasi kampus ya. Kalau sekarang ada BEM, koperasi, nah begitu. Saya hampir mengikuti banyak organisasi di kampus. Juga suka turun ke jalan gitu dulu. Iya kayak mahasiswa aktif banget ya. Aktif. Nah kalau kita ikut aksi di jalan itu saya bagian ngebaca puisi, gitu-gitu. Jadi aksinya dengan baca puisi gitu. Nah setelah tidak menjadi mahasiswa saya berpikir saya kalau nggak punya komunitas atau sanggar sendiri ini susah ya. Saya mau mainnya di mana? Tidak punya rumah untuk bermain, tidak punya laman untuk bermain begitu. Jadi akhirnya saya mendirikan komunitas sendiri. Komunitas seni Rumah Sunting itu tahun 2012. Setelah buku saya yang pertama terbit, Sunting itu 2011 dan dapat anugerah Sagang pertama tahun itu. Tahun 2012 saya mendirikan komunitas. Kemudian saya rekrut teman-teman yang ingin bergabung di bidang sastra, seni ya, seni budaya gitulah. Nah, gabung bersama gitu. Siapa aja boleh gabung. Berarti ada batasan usianya nggak nih? Nggak ada. Nggak ada ya? Kita juga boleh gabung. Abis ini nih ya selesai syuting langsung kayaknya bergabung ya. Kita boleh gabung ke Rumah Sunting, tapi kalau saya nggak bisa gabung ke Duta Bahasa. Ada batasan umurnya ya Kak ya. Tapi menarik sekali nih Kak, ini berarti sekarang sudah aktif dalam komunitasnya sendiri dengan nama Rumah Sunting yang sudah berdiri dari tahun 2012. Nah untuk kegiatannya selain komunitas Rumah Sunting, Kak ini juga aktif dalam kegiatan apa nih sekarang kalau untuk melakukan kegiatan sastra ataupun sejenisnya? Kalau saya pribadi ya, kalau saya sih sebetulnya Rumah Sunting ini rumah saya dirikan memang untuk saya berkegiatan dan mengajak siapa saja yang
punya mindset yang sama, pemikiran dan keinginan yang sama untuk menghidupkan, memeriahkan, mewarnai Indonesia dari bidang sastra khususnya di Riau, ayolah gabung ke kita gitu. Tapi kalau saya pribadi, saya juga bergabung di beberapa komunitas sastra ya. Tahun 2018 saya disuruh ya, diminta untuk menjadi ketua wanita penulis Indonesia Provinsi Riau. Kemudian di tahun yang sama saya juga diminta menjadi ketua penyair perempuan Indonesia tahun 2018. Nah mungkin spesifiknya di situ ya, yang memang lebih kepada kepenulisan dan keperempuanan. Nah, ini kalau bidang sastra, tapi bidang-bidang yang lain juga banyak. Karena saya juga jurnalis ya mungkin. Jurnalis saya juga jurnalis. Kalau di dunia lingkungan saya juga aktivis lingkungan gitu. Kalau di dunia lingkungan yang lain saya juga dikenal sebagai pendaki gunung. Wah, gitu. seru sekali. Jadi banyak gitu. Kita mau lihat dari sudut pandang yang mana. Mungkin hari ini melihat saya dari kebudayaan ya. Nah itulah dia mungkin beberapa kegiatan yang kita buat di luar, bertemu sama teman-teman sastrawan, penulis, saling menyemangati, saling membuat karya-karya dalam antologi, baik itu bersama maupun nanti sendiri-sendiri. Nah begitu. Jadi lebih kepada bagaimana sih kita bisa membuat sesuatu yang lebih gitu. Jadi kalau saya tuh selalu bilang saya tidak ingin lahir itu biasa-biasa saja. Saya ingin lahir menjadi orang yang luar biasa. Gitu. Jadi luar biasa itu apa gitu ya. Nah luar biasa itu bukan harus berarti mewah gitu ya, atau sesuatu yang berkelebihan banget gitu. Tapi luar biasa itu sederhana itu juga bisa menjadi luar biasa. Nah tergantung bagaimana kita ngelihatnya dan mau kita bawa kemana itu yang sederhana. Gitu. Wah, Masya Allah, luar biasa sekali. Ini jadi banyak cerita gitu. Enggak apa-apa. Saya sampai tersihir rasanya sama Kak Kuni karena gitu jadi merasa berharga sekali sebagai seorang perempuan nih Kak Kuni. Karena memang ya perempuan itu walaupun mungkin bisa dibilang kita sudah banyak kemajuan tentang peran perempuan dalam berbagai bidang, tapi memang tidak bisa dipungkiri ada beberapa kondisi yang membuat kita suka merasa bisa nggak ya sebagai perempuan tetap punya karya yang bisa dikenal dengan sangat baik, ya kesempatan-kesempatan yang luar biasa. Dan ternyata Kak Kuni berhasil nih meyakinkan VG dan juga mungkin teman-teman penonton ya Kak Kuni ya, insya Allah untuk mungkin di bidang sastra dan juga budaya untuk di momen kali ini. Teman-teman luar biasa sekali, Masya Allah. Ini kayaknya isi rekaman hari ini ya Kak, ini full VG terkesima dengan Kak Kuni kayaknya. Gitu ya. Benar-benar luar biasa sekali teman-teman, karena memang sebuah pengalaman yang sangat berharga ya Kak Kuni untuk bisa bertemu dengan Kak Kuni nih, merasakan langsung cerita Kak Kuni dari karya-karyanya ya, masih berkesempatan, alhamdulillah sekali. Dan terima kasih juga ya Kak Kuni mau berbagi bersama teman-teman hari ini. Semoga ini bisa menjadi semangat, ujung semangat ya teman-teman ya, untuk bisa terus berkarya secara bertubi-tubi ya Kak. Jadi tentunya semoga ini nggak hanya menjadi harapan terakhir kita ya untuk bertemu Kak Kuni. Semoga ada kesempatan berikutnya untuk berbincang lebih banyak lagi soal berbagai hal dan tentunya membahas berbagai bidang lainnya bersama Balai Bahasa Provinsi Riau dan juga Duta Bahasa Provinsi Riau. Baik teman-teman, kalau begitu VG akan tutup dulu sesi hari ini Kak Kuni ya. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa teman-teman. Salam literasi. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.